Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas di bab 6, yaitu kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi wassalam dan Nabi Syuaib alaihi wassalam. Adapun subtema yang akan dibahas adalah kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi wassalam terlebih dahulu ya. Nabi Yusuf alaihi wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihi wassalam. Nabi Yusuf alaihi wassalam adalah putra ketujuh dari 12 putra putri Nabi Yakub alaihi wassalam. Nabi Yusuf dikaruniai ala rupa yang sangat bagus, paras tampan dan tubuh yang tegap. Pada suatu malam, Yusuf sedang tidur dan bermimpi dikelilingi adanya 11 bintang, matahari dan bulan yang ada di langit turun dan sujud di depannya. Lalu Yusuf menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Menurut ayahnya, mimpi itu bertanda bahwa Yusuf akan mendapatkan karunia yang besar dari Allah. Kemudian ayah berkata, "Jangan kamu menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan yang mencelakaimu." Yusuf tersebut memiliki firasat bahwa anaknya Nabi Yusuf akan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Namun karena rasa jengkel saudara-saudara terhadap ayahnya dan iri hati terhadap Yusuf, saudara-saudara tersebut merencanakan untuk membunuh Yusuf. Tapi adapun mereka berjalan terus dan meminta kepada ayahnya. Saudara-saudara Yusuf menghadapi Yakub ayahnya dan meminta izin akan mengajak Yusuf bermain-main di hutan. Sang ayah pun berkata, "Jangan mengajak Yusuf ke hutan, nanti ada serigala, dia masih kecil." Namun akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya sehingga Yusuf dibawa ke hutan. Dia mendekati sumur yang tempat para pedagang yang sering mampir mengambil air. Mereka pun membuang Yusuf ke dalam sumur. Saudara-saudara Yusuf kemudian pulang dan berkata kepada ayah mereka, "Wahai ayah, kami tidak sedang bermain dan berlomba memanah. Lalu kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dimakan oleh serigala. Apakah ayah tidak percaya kepada kami?" Mereka menunjukkan bekas baju Yusuf yang berlumuran darah palsu. Ayah berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah sajalah aku akan memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Ketika Yusuf sedang berada di dalam sumur, dia seorang diri, diliputi oleh kegelapan, kesunyian, mencekam. Ia melihat ke atas, ke bawah, kanan dan kiri, bagaimana ia bisa meloloskan diri. Tak lama kemudian ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf alaihi wassalam berpegangan teguh pada timbah dan ikut ditarik ke atas.
Yusuf sedang berada di dalam sumur itu, seorang diri, kegelapan, sunyi, yang mencengkam. Ia melihat ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri, memikirkan bagaimana ia dapat meloloskan diri. Sampai akhirnya ada seorang musafir yang mendengar teriakan Nabi Yusuf, kemudian menolong dan berencana untuk menjual Yusuf sebagai budak di Mesir. Yusuf lalu dibeli oleh seorang pejabat Mesir yang bernama Hiftir al-Aziz. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dan dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Pun bingung ada apa dengan mimpinya tersebut, dan untuk bagaimana dia bisa menjelaskan mimpi yang mereka inginkan, tapi tidak ada seorang pun yang mampu menceritakan mimpi tersebut. Nah, ternyata ada seorang nelayan yang mendengar tentang mimpi raja tersebut, dan dia berkata, saya memiliki informasi ada seorang yang pandai menjelaskan tentang mimpi. Yang selanjutnya nelayan itu datang untuk menafsirkan dari mimpi seorang raja tersebut. Ketika Nabi Yusuf telah datang di istana dan telah tiba, maka Nabi Yusuf menjelaskan bahwa sang raja, wahai raja, hendaklah kalian mencocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian kalian panen, hendaklah kalian selalu menyimpan makanan dan membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun masa yang akan sulit, kemarau yang sangat panjang. Pada masa tersebut maka tidak akan menghabiskan makanan sebelumnya yang sudah kalian simpan selama 7 tahun. Dan setelah itu akan datang sebuah, karena dengan kata-kata dari Yusuf tersebut sebagai pejabat negara tersebut, mulailah pada saat itu Nabi Yusuf SAW menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Yusuf alaihissalam. Orang mulia membubar bahan makanan dan berduyung-duyung datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan bahwa Nabi Yusuf telah meninggal dunia dan dia tidak mengenali tentang Yusuf tersebut, dan mereka tidak mengenali tentang Yusuf tersebut. Mengapa saudara kalian yang kecil ini tidak dibawa ke sini, yaitu Binyamin? Besok bawalah ke sini dia. Kalau kalian tidak akan mendapatkan makanan. Maka pada saat dia datang, maka saudara-saudara tersebut, ketika saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah, diceritakanlah kepada ayah mereka tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu sang ayah karena khawatir kejadian yang pernah menimpa Yusuf alaihissalam terulang kembali seperti dahulu. Makanan yang sangat penting, maka diizinkanlah teman-temannya, para keluarga Nabi tersebut untuk
di tengah kesibukan tersebut, Nabi Yusuf secara diam-diam mendekati sebuah Binyamin dan dia menyelipkan sebenarnya aku adalah saudaramu Binyamin, aku adalah Yusuf yang telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan aku susun sebuah rencana agar kamu dan saudara-saudara yang lain kita dapat tinggal di sebuah kerajaan ini. Secara sembunyi-sembunyi Yusuf membalikan gelas tersebut ke dalam karung Binyamin. Akan tetapi mereka saat mau meninggalkan tempat istana tersebut, ada pengumuman bahwa ada piala yang hilang. Dan para saudara-saudara Nabi Yusuf tersebut, dan ternyata yang menemukan piala tersebut berada di dalam karung Binyamin. Namun Binyamin tersebut sehingga ditahan. Saudara-saudaranya tersebut dia langsung pulang dan mereka bertanya kepada ayahnya, dan ayahnya berkata kepada seorang anaknya, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan janganlah kamu pulang sebelum mendapatkannya." Sewaktu mereka mengambil makanan, berikutnya Yusuf alaihissalam mempertemukan Binyamin dengan saudara-saudaranya. Yusuf berkata, "Sadarkan kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri." Yusuf dan Binyamin pun berkata, "Apa maksudmu Yusuf?" "Benar, aku adalah Yusuf." Dan mereka pun ketakutan, dan mereka telah berani membuat Yusuf berkata, "Kalian tidak akan dihukum kepada Allah SWT untuk memohon ampunan kepadanya." Itu juga mereka merasa ketakutan dari 7 kakaknya tersebut. Namun Yusuf telah berkata Allah akan mengampuni segala dari kesalahan-kesalahannya. Sebelum sampai ke rumah, ayah mereka berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup. Maka benarlah ketika mereka tiba, jubah Yusuf diusap ke wajahnya dan muncullah kegembiraan di hati ayah. Penglihatan ayah pun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala pulih kembali, sehingga ayah dan saudara-saudaranya bersiap-siap ingin pergi ke Mesir, sehingga mereka menemukan dari sosok Yusuf tersebut. Setelah sampai di sana, seluruh keluarga Yusuf untuk bisa tinggal di istana tersebut. Itulah yang ada dalam sebuah mimpi Yusuf, di mana pada saat itu bertemu semua 11 bintang, bulan, dan matahari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembahasan pada pelajaran kali ini kita sudah selesai ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ingat ya, contohlah Nabi Yusuf yang tidak mendamba rasa dendam walaupun sudah disakiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita selesai ya.